Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita akan kembali menjelaskan apa itu perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah syariah saat ini. Di Indonesia sendiri mulai tahun 1970-an istilah syariah ini sudah mulai menggema di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pada tahun 1992 telah lahir satu perbankan syariah di Indonesia. Ini bank pertama yang bernama dengan Bank Muamalat yang lahir atas prakarsa MUI dan difasilitasi oleh pemerintah waktu itu Bapak Presiden Soeharto. Bank Muamalat lahir pertama sebagai cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Tentu saja lahir atas permintaan, atas kebutuhan masyarakat yang ingin menerapkan ekonomi syariah. Lalu apa bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Nah, mungkin teman-teman akan mempertanyakan kenapa sih harus ada perbankan syariah? Toh selama ini masyarakat merasa nyaman saja, aman-aman saja dengan perbankan konvensional. Nah, di sini kita akan menjelaskan perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Yang pertama dari segi regulasinya. Kalau perbankan konvensional regulasinya adalah undang-undang dan aturan BI, PBI dan lain-lain. Sedangkan untuk perbankan syariah maka regulasinya adalah di samping undang-undang tentu saja ada fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pelaksanaan lembaga keuangan syariah secara umum, termasuk perbankan syariah. Yang harus kita pahami bahwa perbankan syariah tentu saja bukanlah lembaga sosial yang tidak mengharapkan keuntungan. Perbankan syariah, perbankan konvensional sama-sama lembaga profit oriented, artinya sama-sama mengharapkan keuntungan. Akan tetapi cara mendapatkan keuntungannya yang berbeda. Kalau perbankan konvensional cara mendapatkan keuntungannya adalah dari bunga atau dari denda. Nah, akan tetapi di dalam perbankan syariah bunga dan denda itu dilarang. Lalu apa caranya agar perbankan syariah tetap mendapatkan keuntungan? Caranya adalah dengan menerapkan konsep syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip apa saja? Yang pertama adalah perbankan syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Nah, riba ini di dalam Al-Quran jelas-jelas diharamkan. Dalam surah Al-Baqarah 275 dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sesuai fatwa MUI, bunga bank termasuk kepada hal yang riba, dan riba itu diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian perbedaannya perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah cara mendapatkan keuntungannya. Kalau tadi perbankan syariah mendapatkan keuntungannya dalam bentuk bunga, maka di dalam perbankan syariah mendapatkan keuntungannya dilakukan dengan sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah di sini banyak hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Bisa dilakukan dalam bentuk jual beli. Jual beli itu bisa melalui jual beli murabahah, jual beli salam, atau jual beli istisna. Jadi tidak menerapkan konsep bunga, akan tetapi perbankan syariah menerapkan konsep jual beli. Ketika nasabah butuh untuk membeli rumah, maka bank akan membelikan rumah lalu menjual lagi dengan harga yang lebih dari harga yang ditetapkan oleh developer misalnya. Atau ketika nasabah butuh untuk membeli mobil, maka bank akan membelikan mobil dan menjual lagi mobil tersebut kepada nasabah dengan harga di atas harga yang sudah ditetapkan oleh showroom. Ini yang disebut dengan jual beli murabahah. Ada lagi yang disebut dengan jual beli salam, jual beli dengan cara pesanan sesuai dengan kebutuhan nasabah, atau jual beli istisna.
Nah, ini biasanya dilakukan dalam rangka menghindari konsep riba yang ada di bank konvensional. Berikutnya adalah perbankan syariah mendapatkan keuntungan melalui konsep bagi hasil atau berbagi keuntungan. Nah, dalam fikih berbagi keuntungan ini terbagi kepada dua, ada melalui konsep bagi hasil kerjasama mudharabah dan kerjasama dalam bentuk musyarakah. Ketika seorang nasabah datang untuk mendapatkan modal usaha, maka bank akan memberikan modal usaha dan berbagi keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh nasabah. Jadi keuntungan yang didapatkannya halal secara syariah karena didapatkan melalui konsep bagi hasil atau berbagi keuntungan dan termasuk juga berbagi kerugian. Nah, ini mungkin tidak didapatkan di perbankan konvensional. Cara mendapatkan keuntungan selanjutnya dari perbankan syariah adalah dengan menerapkan konsep sewa menyewa. Sehingga keuntungannya juga halal menurut syariah. Sewa menyewa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika nasabah butuh objek untuk disewa, kemudian bank menyewakan objek sesuai kebutuhan masyarakat lalu menyewakan pada nasabah. Sewa ini juga terbagi kepada dua, ada sewa murni objek yang dibutuhkan, misalnya sewa ruko yang ketika nasabah ingin buka usaha sudah punya modal tapi belum punya uang untuk menyewa tempat usahanya, ruko misalnya, maka bank bisa memfasilitasi dengan menyewa ruko. Lalu ruko itu disewakan lagi kepada nasabah. Nah, itu namanya sewa ijarah murni. Nah, ada lagi yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Yang pada awalnya nasabah ingin menyewa sebuah objek, tapi pada akhirnya objek itu ingin dimiliki oleh nasabah. Nah, opsinya ada dua, bisa dengan cara hibah atau dengan cara jual beli jika sisanya masih belum memadai menurut perbankan syariah, sehingga objek yang tadinya disewa pada akhir kontraknya akan dilakukan lagi akad baru yang disebut dengan dua opsi tadi, hibah atau jual beli. Dan di perbankan syariah juga ada jasa-jasa lainnya yang disebut dengan ujrah atau fee atas jasa yang diberikan oleh perbankan syariah dalam bentuk mungkin transfer, hiwalah dan lain-lain yang diatur oleh DSN MUI sah menurut prinsip-prinsip syariah. Jadi pada dasarnya perbankan syariah dengan perbankan konvensional sama-sama berorientasi keuntungan, tapi perbankan syariah mendapatkan keuntungannya dengan cara prinsip syariah yang dibolehkan oleh agama, tidak melakukan riba, praktek riba dan lain-lain.